Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cinta Islam Channel. Bulan Ramadan merupakan bulan ke-9 dari kalender Hijriah. Bulan ini menjadi bulan yang sangat istimewa bagi umat Islam. Di bulan inilah umat Islam di seluruh dunia diwajibkan untuk berpuasa selama 1 bulan penuh. Di bulan ini pula mereka berlomba-lomba pagi, siang, dan malam mengerjakan ibadah dan amal kebaikan seperti sholat, membaca Al-Quran, bersedekah, berhaji, umroh, dan memberikan santunan kepada fakir miskin dan lainnya. Hal itu tidaklah mengherankan, mengingat bulan Ramadan adalah bulan di mana amal ibadah dilipat gandakan, pintu kebaikan dibuka seluas-luasnya, dosa-dosa diampuni, dan doa-doa diijabahi. Oleh karena itu, umat Islam tidak rela kalau melewatkan bulan Ramadan begitu saja, tanpa diisi dengan amal ibadah sebanyak-banyaknya. Lantas, bagaimana dengan kebiasaan Nabi Muhammad SAW selama bulan Ramadan? Apa saja yang dilakukan beliau saat bulan Ramadan itu? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian, agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Sahabat Cinta Islam Channel, Nabi Muhammad SAW berpuasa 9 kali Ramadan sepanjang hayatnya. 8 kali berpuasa selama 29 hari dan sekali berpuasa selama 30 hari. Dalam sistem kalender Hijriah yang dipakai umat Islam, setiap bulannya hanya terdiri 29 hari dan terkadang 30 hari, tidak sampai 31 hari sebagaimana sistem kalender Masehi. Nabi Muhammad SAW sangat memuliakan, merindukan, mengenang, dan mengistimewakan bulan Ramadan. Beliau mengerjakan hal-hal positif dan amal ibadah saat bulan Ramadan itu, baik sebelum ataupun setelah beliau diangkat menjadi Rasul. Merujuk kepada buku puasa pada umat-umat dahulu dan sekarang, karangan Sismono 2010, Nabi Muhammad SAW berkholwat atau memencilkan diri atau bertahanus, mengheningkan pikiran di Gua Hira ketika bulan Ramadan tiba. Dengan bekal roti kering, kurma, dan air yang disiapkan oleh istrinya Sayyidah Khadijah. Beliau berada di Gua Hira sebulan penuh dan baru pulang ke rumah setelah bulan Ramadan selesai. Beliau bermunajat, bertaqarrub, dan bermujahadah kepada Tuhan. Nabi Muhammad SAW melakukan itu beberapa kali setiap bulan Ramadan, hingga tiba saatnya sampai benar-benar dirasa terbukanya bagi hati dan pikirannya. Hingga suatu saat, malaikat Jibril mendatangi dan memberikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan sekalian alam. Dan sejak itulah Nabi SAW dikukuhkan menjadi Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara ketika sudah menjadi Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad SAW lebih giat lagi mengerjakan ibadah, baik yang bersifat personal ataupun yang bersifat sosial. Di antaranya adalah tadarus Al-Quran. Selama bulan Ramadan, malaikat Jibril menemui Nabi Muhammad SAW setiap malamnya. Kesempatan itu tidak disia-siakan. Beliau selalu bertadarus Al-Quran di hadapan Jibril setiap malam bulan Ramadan. Kegiatan tadarus bersama itu baru berhenti ketika Nabi Muhammad SAW melaksanakan iktikaf terakhir di Masjid Nabawi. Pada saat itu, Nabi Muhammad menyampaikan kepada putrinya bahwa malaikat Jibril tidak akan datang lagi pada bulan Ramadan berikutnya. Itu menjadi isyarat bahwa tahun depan Nabi Muhammad SAW tidak akan bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Dan benar saja, pada tahun itu Nabi Muhammad SAW wafat setelah musim haji selesai. Sebagaimana satu riwayat, puasa dan Al-Quran yang dibaca pada malam bulan Ramadan akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang mengerjakannya kelak pada hari kiamat. Puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat seorang hamba pada hari kiamat. Puasa berkata, "Ya Rabbi, aku mencegahnya dari makan dan minum di siang hari." Al-Quran juga berkata, "Aku mencegahnya dari tidur di malam hari. Maka kami mohon syafaat buat dia." Beliau bersabda, maka keduanya dibolehkan memberikan syafaat. Hadis riwayat Ahmad.
Ibadah lainnya yang digiatkan Nabi Muhammad SAW selama bulan Ramadan adalah bersedekah kepada sesama. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa sedekah yang paling baik adalah sedekah pada bulan Ramadan. Selain itu, Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada siapapun yang memberi makan orang yang sedang berpuasa, maka ia akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang berpuasa tersebut. Di samping itu, Nabi Muhammad SAW juga menggiatkan ibadah umroh pada bulan Ramadan. Beliau menekankan bahwa pahala umroh pada bulan Ramadan itu sama seperti pahala ibadah haji. Sahabat Cinta Islam Channel, demikianlah sekilas penjelasan mengenai kebiasaan Nabi Muhammad SAW ketika datang bulan Ramadan, baik sebelum beliau diangkat menjadi Rasul atau setelah beliau diangkat menjadi Rasul. Ada banyak hal yang beliau lakukan selama bulan Ramadan. Semoga kita semua dapat mencontoh apa saja yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW selama bulan Ramadan, sehingga kelak dapat mendapatkan syafaat baik dari kegiatan yang dilakukan maupun ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Rabbi, syukran.